Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Syahrindan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya audiens dan konsep audiens centered, psikologis audiens, posisi pesan dan analisis demografi serta situasi audiens. Yang pertama, pentingnya posisi audiens. Posisi fisik audiens sangat mempengaruhi fokus dan keterlibatan saat komunikasi berlangsung. Audiens yang duduk di depan cenderung lebih fokus mendengarkan, sedangkan yang di belakang lebih mudah teralihkan perhatiannya terhadap hal-hal yang lain. Jadi pembicara perlu memperhatikan kontak mata, intonasi suara, dan penguatan alat bantu seperti slide, seperti PPT, dan semacamnya agar audiens merasa lebih dekat dan terlibat. Untuk menjaga fokus seluruh audiens, pembicara dapat memperbesar suaranya, memperbanyak interaksi, dan menggunakan teknologi seperti mikrofon atau proyektor. Konsep audiens centered berpusat pada audiens. Audiens centered adalah pendekatan komunikasi yang menempatkan kebutuhan, minat, dan karakteristik audiens sebagai pusat dan seluruh proses komunikasi. Komunikator harus mengenali siapa audiensnya, memahami nilai, kebutuhan, dan harapan mereka, lalu menyesuaikan pesan serta metode penyampaian agar relevan dan mudah diterima oleh audiens. Strategi komunikasi yang audiens sentrik terbukti meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pesan, baik dalam presentasi, pemasaran maupun media sosial. Yang ketiga yaitu psikologis audiens. Memahami aspek psikologis audiens sangat penting agar pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Komunikator harus menganalisis karakter, kebutuhan, dan kemampuan kognitif audiens. Pesan yang disampaikan harus selaras dengan identitas, kepercayaan, dan tingkat pengetahuan audiens. Menyesuaikan gaya komunikasi dengan psikologi audiens membantu mengatasi hambatan komunikasi dan mengurangi potensi salah persepsi. Posisi pesan yang akan diterima. Pesan utama yang ingin disampaikan harus dirancang agar mudah diingat dan dipahami oleh audiens. Pesan baik bersifat perspektif, memberi solusi, seperti spesifik, tidak umum, mengajak audiens untuk bertindak. Untuk memastikan pesan diterima dengan baik, komunikator harus memahami masalah, kebutuhan, dan harapan audiens, lalu merumuskan pesan utama yang relevan dan berdampak. Yang kelima yaitu analisis demografi dan situasi audiens. Analisis demografi meliputi faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang sosial, dan ekonomi audiens. Setiap kelompok demografi memiliki preferensi komunikasi yang berbeda, sehingga pesan harus disesuaikan agar lebih efektif. Analisis situasi. Analisis situasi mencakup kondisi atau konteks saat pesan disampaikan, seperti waktu, tempat, suasana, dan teknologi yang akan digunakan. Faktor situasional mempengaruhi bagaimana audiens menerima dan merespon pesan, sehingga penting untuk menyesuaikan strategi penyampaian dengan situasi yang ada. Selanjutnya, analisis psikografis. Selain demografi, analisis psikografis adalah sikap, nilai, minat, dan motivasi audiens. Jadi kesimpulannya yaitu memahami dan menganalisis audiens dari berbagai aspek, posisi fisik, psikologis, demografi, hingga situasi adalah kunci utama agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif
oleh audiens. Konsep audience center menuntut komunikator untuk selalu menempatkan audiens sebagai pusat perhatian dalam setiap proses komunikasi. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.